Shalom, saya perkenalkan nama saya Aris Marianti. Saya membuat konten ini guna untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah logika dengan tema kampanye anti pornografi. Maka dari itu, saya akan membuat konten ini dengan mewawancarai salah satu anak muda yang luar biasa, yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat buat Indonesia, juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di masa mudanya ini sungguh luar biasa bagi saya melihat sepak terjangnya dari anak muda ini, sehingga di masa mudanya sudah menjadi evangelis. Jadi saya akan mewawancarai saudara Obaja Renhan. Selamat malam, Kak. Shalom, Kak. Saya mau membuat konten ini, Kak, dari kampanye anti pornografi guna memenuhi tugas daripada mata kuliah logika. Saya berkuliah di STTK Rosso Indonesia. Tujuan saya membuat konten ini adalah untuk dilihat untuk anak-anak muda agar bagaimana sih caranya untuk mereka lepas daripada spirit pornografi, karena yang saya tahu pornografi itu tidak semata-mata ada dalam dirinya, tapi itu ada spiritnya, kan? Jadi pertanyaan saya begini, bagaimana cara seseorang melepaskan diri saat dia sudah terkena spirit pornografi? Itu kan tidak mudah, Kak. Bagaimana? Mungkin kalau soal pornografi kan udah pasti ke arah perzinahan. Yeah. Itu bisa yang harus dicek pertama itu apakah itu udah dari keturunan apa sebelumnya sudah juga turun dari mungkin maaf orang tuanya atau dari kakek nenek yang mungkin juga dulu mungkin selingkuh, istri kedua, istri ketiga, dan itu juga yang mesti diperhatikan untuk itu dipatahkan. Ini banyak aspek yang bisa dikerjakan sebenarnya. Lalu untuk seorang anak muda kan sebenarnya mereka sangat mudah untuk mengakses pornografi sekarang, sangat mudah. Itu di zaman ibu, di zaman saya waktu SMP SMA mengakses pornografi itu sulit. Sekarang website itu yang menghampiri anak-anak lewat tiba-tiba muncul di iklan atau apa, jadi mereka sangat mudah. Iya, jadi sebenarnya bukan dimaklumi, tapi ini memang pertarungan yang cukup berat dengan roh ini. Tapi permasalahan kan ini roh yang disukai ya, bukan roh yang datang menghantui anak muda, tapi yang disukai banyak orang, yang juga mungkin dosa tapi juga mungkin ada enaknya. Jadi mungkin ini harus disadari bahwa benar-benar harus cari Tuhan, berdoa sampai kita ini sadar bahwa roh ini membuat kita jauh dari Tuhan sebenarnya. Enaknya cuma sebentar, cuma mungkin 1-2 video lalu mungkin jatuh dalam masturbasi, tapi ujungnya akan kehilangan Tuhan yang jauh lebih menderita daripada enaknya 5 menit. Mengerikan ya, Kak, ya? Iya, karena saya nggak tahu bagaimana kan rasa bersalahnya itu untuk pornografi akan ke arah bisa masturbasi, dan itu juga terpacu untuk seks bebas. Itu kan seperti tuntutannya ya, Pak, ya? teman-teman yang prosesnya aja. Jadi mungkin yang harus diketahui enaknya sebentar, tapi yang berbahaya dalam buat anak muda akan kehilangan Tuhan itu sakit sekali. Kita makin jauh, makin nggak ngerasain Tuhan dan akan makin kering. Jadi yang pertama, boleh lo sebut banyak. Bagaimana cara melepaskan diri saat terkena spirit pornografi? Harus sadar bahwa roh ini menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau misalnya mudah sadar dengan jarak dengan Tuhan membuat kau sakit, maka mari coba lepaskan dan bertobat dari roh ini. Ini salah satu roh yang enak ya, tapi membuat kita berjarak dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan aja kadang bisa bikin salah, apalagi yang punya jarak juga. Jadi mungkin yang pertama, sebenarnya jawabannya banyak, cuma mungkin jawabanku satu aja malam hari ini, bahwa sadarilah ini roh atau sebuah dosa yang membuat kita sangat jauh dari Tuhan dan membuat suara Tuhan makin tidak terdengar dan lain sebagainya. Jadi ya tapi sangat dekat sih Bu ya, dekat banget ya sama kita semua ya. Jadi betul harus fight, harus dihadapi dan tidak mudah ya, Kak, ya? tidak mudah ya, harus di mentoring dengan orang yang tepat, nggak bisa sendirian menurut saya. Misalnya ada mentornya ya, juga contoh ya? misalnya kalau saudara laki-laki ya cari mentornya laki-laki juga. Tapi juga kalau mentornya perempuan ya cari perempuan, tapi juga cek ya, maafkan saya mungkin juga kalau ada yang kecenderungannya sama jenis harus iya dong. Pornografi itu kan luas ya, jadi misalnya kalau saudara kecenderungannya sama jenis ya carilah ketemuannya
beda jenis tapi di tempat yang lebih ramai. Ya itu bisa sih. Oke. Pertanyaan kedua, Kak. Silakan. Apa yang harus dilakukan saat orang sudah lepas dari spirit pornografi ini? Apa yang harus dilakukan? Dia harus punya banyak mulai kegiatan yang positif. Jadi kan gini, pornografi itu kan biasanya di malam hari dan lagi nggak ada kegiatan, atau lagi sama kayak daun, kalau jatuh sama festival kan pas lagi istirahat. Jadi maksud saya banyaklah pelayanan, banyaklah lakukan kegiatan sekolah di rumah. Jadi begitu jamnya doa itu akan sangat mengurangi kejatuhan yang diulang. Jadi perbanyak kegiatan positif, baik itu melayani Tuhan, baik itu mungkin les atau membantu orang tua, sehingga mungkin jeda waktu untuk istirahat di rumah sendirian itu bisa berkurang. Dan lama-lama itu dibangun kan lama-lama akan jadi kebiasaan. Coba 21 hari pertama mungkin atau berapa, coba sebulan, 2 bulan, tapi itu harus dimentorin dulu awal-awal, lama-lama akan terbiasa sendiri. Biasa ya, gitu ya. Iya. Harus ada mentornya ya. Iya. Untuk pertanyaan ketiga nih, Kak, bagaimana titik balik orang yang sudah terkena dengan pornografi ke Tuhan? Titik baliknya itu harus seperti apa? Gitu. Iya. Sekali lagi ini dosa yang sangat disukai. Ini bukan Inggris yang datang dengan muka seram, tapi ini Inggris yang datang sebagai yang disukai banyak orang. Jadi kalau bagaimana caranya, saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya di titik inilah harus benar-benar memohon di hadapan Tuhan, benar-benar harus tahu sampai apa ya, Tuhan saya ini gak bisa tapi harus lepas. Betul kan Bu? Iya betul, harus lepas. Jadi karena panggilan Tuhan di hidup saudara dan saya ini sangat besar. Jangan sampai terhambat hanya karena satu dosa yang membuat Kita berjarak dengan Tuhan, dan ada banyak rencana Tuhan planning yang tidak berjalan karena akan timbul rasa bersalah, akan timbul rasa mundur, akan timbul rasa yang tidak layak. Itu suaranya akan banyak muncul waktu saudara sering jatuh di area itu. Tapi begitu bebas, begitu lepas semua, maka saudara akan bisa lihat bahwa ada kemerdekaan yang luar biasa. Tiba-tiba hidupmu dipakai naik dengan ajaib. Tapi kalau sudah pernah kena di sana, ngertilah bahwa ada anugerah yang menolong. Orang-orang yang pernah kena di area ini tiba-tiba kau ditolong, kau diangkat, sadarilah bahwa sudah waktunya kau juga menolong. Maafkan saya, orang yang betina yang lain, sadar kau juga menyembuhkan mereka. Jadi memang kalau saudara pernah kena di sini, artinya juga mungkin Tuhan tahu dari faktor keluarga, dari faktor lingkungan, dan juga Tuhan ingin menyembuhkan. Mari beresi karena Tuhan ingin memakai saudara dengan juga lepas dari dosa. Terima kasih banyak nih Kak untuk informasinya. Jadi kesimpulannya untuk kita lepas daripada spirit pornografi ini, satu, lebih banyaklah kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah terkena dengan spirit pornografi ini, caranya melepaskan tadi adalah dengan mendekat ke Tuhan. Yang kedua, harus ada mentoring, kegiatan-kegiatan positif yang ke arah Tuhan. Dibikin sibuk lah. Ya, tidak sampai tidak ada jeda waktu ya Kak ya untuk melakukan pornografi itu. Jadi pesan saya di konten kali ini adalah mari kita sebagai generasi muda, generasi yang diharapkan oleh bangsa ini, generasi bangsa yang harus berjuang untuk terus memerangi dari spirit-spirit pornografi ini. Mari semangat, mari terus berjuang untuk kita terus berada dalam hadirat Tuhan, kita berada dalam kesadaran kita untuk kita itu melakukan hal yang baik untuk diri kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, dan juga bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.